selanjutnya kita akan langsung ke materi selanjutnya yang tadi sebenarnya udah sedikit menyinggung tentang ininya, pembicaranya yaitu Mbak Olive. Cuman seperti biasa kita kembalikan kepada ahli moderator kita, Mbak Rosmalita. Pada Mbak Rosmalita kami persilakan. Oke, ini kita akan masuk ke sesi yang kedua yaitu personal and professional branding ya, build your own CV. Ini akan ada Mbak Olive Om Pusunggu gitu ya, Mbak Olivia Om Pusunggu. Beliau adalah Human Capital Project Manager di Patria. Nah ini sebelum di Patria itu ya Mbak Olive di PT Patria Maritime Lines gitu ya. Selama 6 tahun dan sekarang di Patria di UTPI 4 tahun gitu ya. Dan ini lulusannya nih, ya mungkin banyak yang nanya, Mbak Olive nih kok tahu UI ya? Apakah lulusan UI? Ternyata ini warna-warni Mbak Olive nih warnanya ya. Mbak Olive itu psikologi UI angkatan nggak usah sebutnya agak sensitif ya. Agak-agak sensitif. Angkatan 2005, mohon maaf ya Mbak Olive ya. Lanjut ambil Bachelor of Arts di bidang psikologi juga di Queensland ya, University of Queensland, dan ambil master gitu ya di ITB, Master of Business Administration di Business Administration and Management General di ITB ya Mbak ya. Oke nih, oke silakan waktu dan layar saya langsung persilahkan saja kepada ahlinya Mbak Olive untuk jawab-jawab. Silakan Mbak Olive. Oke, personal and professional branding. Ini lebih ke boost your CV. Sebelum ngomong itu boleh ya izin saya perkenalkan diri dulu. Kalau boleh memperkenalkan diri, background saya adalah tadi ya, kalau dilihat dari alma maternya tadi Mbak Ros bilang warna-warni ya. Gitu. Kenapa? Karena saya pengen merasakan tadi kekayaan dari masing-masing alma mater ini kayak apa gitu ya. Tapi tetap pengalaman pertama itu biasanya yang paling membekas ya gitu ya. Jadi tetap backgroundnya di psikologi UI, masuk di tahun 2005 gitu ya. Dan di tahun 2005 saya masuk dari jalur reguler gitu ya sebenarnya. Tapi waktu itu kita punya program twinning atau program KKI ya teman-teman ya, kerjasama psikologi dengan University of Queensland. Jadi itu kerjasama sudah berjalan 10 tahun pada saat saya masuk, dan itu luar biasanya adalah di psikologi UI itu karena kerjasama yang baik dapat kesempatan satu orang mahasiswa dari reguler setiap tahunnya itu untuk bisa kuliah ngerasain untuk kuliah selama 2 tahun seperti teman-teman yang dari kelas internasional di UQ University of Queensland Australia di Brisbane ya gitu. Jadi ketika ikut lalu beruntung bisa mendapatkan kesempatan untuk mencicipi seperti apa gitu ya program kelas internasional yang berkuliah di Brisbane gitu ya. Jadi ya tadi saya sempat 2 tahun di University of Queensland gitu ya, pulang lagi menyelesaikan skripsi tetap di UI-nya gitu ya. Setelah itu kerja gitu ya, cari pengalaman dulu gitu ya, setelah 5 tahun gitu baru tertarik untuk melihat bahwa HR ini tidak sekedar tadi ya ngurusin orang, tapi kita untuk mengurus orang itu kita harus tahu dulu bisnis kemana. Jadi perlu belajar bisnisnya, jadi akhirnya ambil kuliah lagi, belajar lagi ya gitu ya, mengambil di Master of Business Administration di ITB. Nah, jadi diharapkan itu tadi pemahaman tentang bisnis tadi bisa membantu kita untuk memberikan solusi dalam mendevelop orang-orang yang ada di Patria. Nah, pengalaman saya awalnya masuk itu Patria Maritime Lines gitu ya, di anak perusahaan Patria juga, United Tractors and Engineering, yang bergerak di bidang tadi transportasi logistik batubara dengan tuck and barge, kapal tugboat ya gitu ya. Nah, awalnya starting di sana sebagai HR generalis, mengerjakan berbagai area di human capital gitu ya, mulai dari rekrutmennya sampai people development-nya sampai industrial relation-nya gitu ya. Jadi belajar banyak di sana. Setelah itu saya tadi diberikan tantangan baru di induk perusahaannya United Tractors and Engineering, mulai dari rekrutmennya, lalu ngerasain development juga di training gitu ya. Terus compliance terkait dengan compliance atau aturan-aturan ya, kesesuaian atau kepatuhan terhadap aturan gitu ya, reward dan employer branding. Dan yang terakhir kemarin ya diberikan project lagi challenge untuk bisa di human capital salah satu anak perusahaan di Patria Perikanan Lestari. Gitu ya. Jadi bisa dapat kesempatan untuk bisa jadi generalis gitu ya, dan juga spesialis.
gitu ya, mix gitu. Bisa ngelihat bahwa di Patria ini menyediakan tadi kesempatan orang itu bisa dapat berbagai pengembangan ya melalui penempatan, penugasan, jadi bisa ngerasain gitu ya banyak hal gitu di situ. Oke, itu ya kira-kira gambaran saya gitu ya kalau boleh menceritakan sedikit tentang saya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, kalau tadi saya udah cerita gitu ya. Nah, kali ini kalau teman-teman tadi ditanya, boleh tolong ceritakan tentang diri Anda. Nah, teman-teman bisa nggak menceritakan dalam 3 hal tadi? Oke, tadi mungkin bisa ya, gitu ya. Tapi dalam kondisi anonymous gitu ya, tidak berhadapan langsung gitu ya, tidak dalam posisi teman-teman dalam melakukan interview atau proses seleksi. Gitu ya. Ini akan jadi lain ceritanya atau feelingnya gitu ya ketika teman-teman ditanya dalam teman-teman konteksnya lagi proses seleksi. Boleh tolong ceritakan tentang diri Anda? Nah, apa yang mau teman-teman katakan gitu ya. Nah, ketika bercerita ini kita bikin survei kecil-kecilan teman-teman terhadap teman-teman lulusan baru gitu ya. Kalau disuruh mendeskripsikan dirinya seperti apa gitu ya. 91% dari teman-teman yang menjawab survei tadi ya, teman-teman baru gitu ya, karyawan baru, itu merasa masih sulit mendeskripsikan dirinya ketika dihadapkan pertanyaan tersebut. Bingung, mau bilang apa ya? Gimana saya harus menceritakan tentang diri saya ya? Gitu. Nah, itulah pentingnya personal branding gitu ya, konsep personal branding. Apa sih? Kenapa sih harus personal branding? Ya. Nah, tadi ada 2 hal. Yang pertama, 28% dari manajer perusahaan itu menggunakan sosial media kandidat untuk mencari tahu informasi tentang si kandidat itu sendiri. Yang kedua, 47% dari responden itu mengaku nggak begitu suka mewawancarai calon pekerja yang tidak bisa ditemukan secara online. Kenapa gitu ya? Karena dari situ kita bisa tahu rekam jejak orang ini seperti apa dalam konteks kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi penting loh teman-teman personal branding itu. Nah, ini dari sebuah survei yang dilakukan di Human Resource Director Magazine 2019. Jadi penting. Kenapa? Karena mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, informasi tentang kita itu sangat diperlukan oleh pencari perusahaan yang ingin mempekerjakan kita. Jadi penting untuk kita bisa memanage atau mengelola personal branding kita. Nah, lalu lanjut lagi, 71% dari fresh graduate gitu ya, dan undergraduate teman-teman ya, merasa belum aware terhadap personal branding. Sering sih dengar, tapi personal branding itu apa ya? Gitu. Barangnya seperti apa sih? Wujudnya seperti apa? Gitu. Lalu 90% dari karyawan yang sudah bekerja, itu merasa personal branding itu penting bagi development karir mereka. Oke, apa sih personal branding itu ya? Oke, personal branding itu adalah strategi untuk membedakan diri kita dengan orang lain. Kalau bahasa sedikit lebih canggihnya diferensiasi. Gitu ya. Sesuatu yang membedakan diri kita, sesuatu yang unik tentang kita, yang membedakan kita dari orang lain, yang membuat kita outstanding atau menonjol dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini cara kita menceritakan diri kita kepada sekitar. Nah, makanya ketika kita ditanya apa gitu ya, bagaimana mendeskripsikan diri kita? Nah, kalau orang-orang tadi teman-teman banyak menjawab disiplin, jujur, atau banyak hal tadi ya, nah itu banyak ya ternyata yang menjawab hal yang sama ya gitu ya, mainstream gitu. Bisa teman-teman bayangin kalau teman-teman nggak lihat selama ini ketika menjawab kan kita melihat diri kita sendiri. Tapi ketika kita melihat yang lain menjawab kurang lebih menjawab yang sama. Orang-orang ini teman-teman familiar ya, gitu ya. Kalau saya ditanya, Najwa Shihab yang pertama kali saya bayangin adalah pinter. Yang kedua Raditya Dika lucu. Yang ketiga Ahok tegas gitu ya. Kalau Steve Jobs inovatif yang saya bayangin. Kalau untuk Nadiem Makarim pintar gitu ya. Kalau Lady Gaga kontroversial. Kalau Didi Kempot yang kebayang ambiar pertama kali gitu ya. Karena slogannya sangat terkenal gitu. Yang terakhir KKI ya tadi kontroversial gitu ya. Nah, apa yang saya pikir dengan apa yang Ones pikir itu bisa jadi beda. Itu baru 2 orang. Kebayang nggak kalau orang yang berbeda ya, melihat kita dibalik ya posisinya apa ya yang orang bayangin tentang kita ya, gitu ya. Kalau hari ini teman-teman saya tanya gitu ya, atau aku tanya apa yang teman-teman bayangkan tentang aku, bisa-bisa jawabannya beda-beda. Mungkin ada yang bilang lucu, mungkin ada yang bilang terlalu serius atau apa gitu. Jadi bisa dibayangkan orang bisa punya persepsi yang beda-beda terhadap satu orang. Ketika melihat CV itu juga salah satu bagian dari personal branding kita. Ketika CV ini dilihat, apa ya yang orang persepsikan terhadap saya ya? Gitu. Jadi
Apa yang membedakan orang-orang ini sehingga kita punya persepsi terhadap orang-orang ini beda-beda. Nah, gimana caranya gitu ya? Kalau tadi jadi PR, gimana sih caranya untuk memulai personal branding? Yang pertama tadi, kenali diri kita sendiri dulu. Kedua adalah tentukan teman-teman mau jadi dikenal seperti apa. Oke, yang ketiga, kenali audiensnya. Siapa orang yang kita ajak gitu ya? Siapa orang yang kita target atau kita sasar? Kalau di lingkungan kerja, ya berarti rekruternya gitu ya. Kalau bikin proses seleksi, bikin CV, ya berarti rekruternya. Gitu ya. Rekruter tuh ngelihat apa ya? Harus tahu, oh yang dicari rekruter seperti ini, maka saya punya nggak sisi itu? Ketika saya punya, maka saya harus bisa menampilkan itu. Yang keempat adalah tadi, lakukan riset dan cari feedback. Lakukan riset. Misalkan teman-teman nih mau pengen banget nih kerja nih di satu perusahaan tertentu gitu ya. Tapi contoh nih Google gitu ya. Wah, itu kan sesuatu yang kita tahu Google itu adalah employer idaman gitu ya. Semua orang pengen kerja di Google. Tapi seleksinya ketat banget gitu ya. Nah, teman-teman harus cari tahu dong gimana caranya, apa sih yang dicari Google, apa sih yang dilihat sama mereka. Yang terakhir adalah tadi, walk the talk. Jadi kalau kita pengen bilang tadi disiplin, jujur ya teman-teman ya tadi ya, pengen dikenal sebagai teman-teman merasa 3 hal tadi, yang mendeskripsikan 3 hal tadi, saya adalah orang disiplin dan jujur. Itu kalau teman-teman menilai diri teman-teman. Tapi ketika dicek sama teman-teman yang lain, benar nggak ya? Saya teman-teman yang lain melihat saya orang yang disiplin gitu ya. Kalau belum, berarti tadi harus melakukan tadi cara-cara supaya teman-teman bisa dilihat sebagai orang disiplin. Gitu ya. Oke, jadi kalau menurut Talking itu salah satu konsultan ya, konsultan branding gitu ya. Nah, itu adalah ada 3 komponen utama yang penting sebenarnya dari seseorang. Yang pertama, ketika kita dalam proses seleksi gitu ya, atau proses komunikasi, itu 3 hal yang sebenarnya sangat penting ya, yang dilihat oleh perusahaan gitu ya. Itu adalah value, value-nya seperti apa orang ini. Nilai-nilai yang dia anut, dia pegang itu seperti apa. Terus skill-nya, kemampuannya seperti apa, dan perilakunya yang tertuang seperti apa. Itu sebenarnya penting, raw materialnya gitu ya. Karena ini cenderung sulit diubah. Nah, tapi dengan nilai-nilai, ketika orang punya value yang bagus, behavior, tingkah laku yang bagus, skill-nya bagus gitu ya. Nah, apa yang membedakan dia dengan yang lain? Nah, ini supporting komponen ini. Keunikannya, originalitasnya, tampilannya seperti apa. Gitu ya. Kalau hari ini ada 2 orang yang sama-sama pinter gitu ya di engineering gitu ya. Sama-sama pinter gitu, sama-sama aktif gitu ya. Ya, saya akan lihat tampilannya gimana nih. Orang yang paling tampilannya paling oke gitu ya, tampilan nggak hanya fisik ya teman-teman ya, tapi tampilan cara dia berbicara, cara dia mengucapkan atau menyampaikan pendapat pada saat berkomunikasi, itu akan membedakan gitu ya. Nah, ketika ada orang yang punya sesuatu yang menonjol, ya cenderung kita akan pilih orang yang punya sesuatu yang menonjol tadi. Gitu. Jadi penting gitu ya untuk maintain behavior, value sama skill-nya itu penting gitu ya. Tapi itu aja nggak cukup. Gitu. Yang membedakan teman-teman adalah gimana keunikan teman-teman, tampilan atau penyajiannya teman-teman. Itu penting dan itu harus di-manage. Nah, tadi ya kita harus mulai dari mana gitu ya untuk bisa personal branding. Yang pertama tadi, kenalin diri kita dulu. Pada saat teman-teman tadi ngisi banyak yang dominance ya. Gitu ya, dominance apa ya gitu. Cara kerjanya kayak apa gitu. Influence apa? Steadiness apa, C apa. Jadi DISC ini sebenarnya cara untuk kita untuk melihat kecenderungan gaya kerja kita. Kayak ini bedanya, D itu yang merah gitu ya, ciri-cirinya gitu ya. Kalau influence yang kuning gitu ya, C yang biru gitu ya, dan yang steadiness yang hijau. Ini sedikit gambaran aja. Dominan itu adalah orang-orang yang cenderung orientasinya ke tugas, penyelesaian tugas. Whatever it takes, I will solve atau complete the task, even if itu harus mengorbankan atau sacrifice orang lain di sekitar saya. Nah, itu sisi-sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya adalah orang ini ketika dia punya satu tugas, itu akan dia selesaiin no matter what. Apapun yang terjadi dia akan selesaikan. Gitu. Orang-orang ini cenderung jadi leader, gitu ya, karena dia bisa cenderung mengarrange segala sesuatunya dengan sampai selesai gitu ya. Tapi apakah yang lain nggak bisa jadi leader? Nggak juga gitu ya. Karena orang dominan tetap butuh orang-orang yang influential, yang bagus dalam menjalin interpersonal relation, gitu komunikasi. Jadi kalau bisa dilihat kutubnya itu adalah dominan itu cenderung ke penyelesaian tugas, influence cenderung ke komunikasi atau penyelesaian hubungan, gitu ya. Dan kalau yang compliance turun ke bawah gitu ya,
turun ke bawah kutubnya. Kalau diagram berarti aksisnya ya, aksisnya sumbu X-nya itu adalah penyelesaian tugas, ke sebelah kiri, sebelah kanan adalah penyelesaian atau cenderung orientasinya kepada hubungan, menjalin hubungan. Kalau koordinatnya, sumbu Y-nya itu adalah yang ke atas, itu adalah yang ekstrovert, yang ke bawah adalah introvert. Jadi masing-masing punya kecenderungan sendiri-sendiri, kombinasi dari keempat ini. Ini adalah salah satu contoh, ini salah satu karyawan di Patria gitu ya, yang saat ini sudah bekerja sekitar 2 tahun. 2 tahun, background-nya dari mana? Dari metalurgi UI. Gitu ya. Kenapa hari ini saya ambil contoh? Karena ini bisa jadi contoh yang dekat nih. Ini dari seniornya teman-teman gitu ya, kakak kelasnya ya. Gitu namanya Henry Farezi. Mungkin ada yang kenal dari metalurgi. Gitu ya. Kenapa anak ini atau Rezi ini, biasa dipanggil Rezi ini saya bawa profilnya sebagai contoh. Ini adalah salah satu contoh anak yang punya kemampuan untuk melakukan personal branding dengan baik. Dia tahu benar apa yang dia punya, karakteristik dan kelebihan yang dia punya, dan dia bisa menampilkan itu. Rezi ini anak yang cukup aktif, background-nya teknik metalurgi, tapi dia punya minat di digital marketing dan marketing strategi, digital marketing, dia senang itu. Dan sekarang dia berkarir di Patria itu sebagai marketing strategi analis. Gitu. Kebayang ya, metalurgi jadi marketing gitu ya. Kok bisa gitu? Bisa, karena dia tahu apa yang dia mau tuju. Mungkin hari ini dia bukan spesialis gitu ya, sesuai dengan background-nya. Tapi dia tahu, saya mau tuju karir ini, karena saya punya passion di sini. Itu yang bikin saya tetap hidup gitu ya, sampai saat ini, yang bikin saya semangat. Jadi, saya mau ke sana dan untuk ngejar background saya akan tetap kepake, tapi saya akan bekerja di bidang atau sektor yang masih terkait dengan bisnis atau background saya, yaitu engineering. Kalau dia harus menjelaskan dirinya dalam satu paragraf, ini yang dia sampaikan. Dia punya passion di apa? Di analytical thinking dan organizational branding. Terus dia terbiasa bekerja dengan detail gitu ya. Dia belajar. Jadi dia ngasih tahu value-nya dia apa? Lifetime learning, always excited untuk belajar gitu ya. Fokus untuk ke target problem solving dan memandang segala sesuatu dari berbagai perspektif. Nah, itu tadi sedikit gambaran aja ya, teman-teman. Lalu waktunya sudah dekat nih, saya harus agak cepat ini ya. Oke, dalam sosial media yang dipakai sebenarnya ada banyak ya teman-teman, tapi 2 yang mungkin banyak kita pakai relevansinya dalam personal branding dikaitkan dengan dunia kerja gitu ya, adalah LinkedIn yang pertama gitu ya. Jadi dan juga Instagram. Nah, ini contoh nih, Rezi tadi ya, dia punya akun LinkedIn-nya gitu ya, dia menampilkan tadi banyak hal yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan di perusahaan gitu ya, dia menonjolkan, mengenalkan tentang perusahaan, tapi juga melihat bagaimana peranan dia dalam perusahaan gitu ya. Jadi sekali jalan itu personal brandingnya dapat, professional brandingnya dapat. Personal branding untuk dirinya adalah, oh orang ini cukup aktif gitu ya dalam berkontribusi terhadap perusahaan. Yang kedua, professional brandingnya, oh perusahaannya gimana nih, Patria, dia ngenalin produknya dan lain-lain. Gitu. Jadi ini dapat nih dua-duanya, personal branding, professional branding. Ini contoh. Jadi itu sekelumit sedikit tentang personal branding dan professional branding. Nah, insight-nya adalah tadi, gimana teman-teman saat ini sudah mulai melakukan apa gitu ya untuk personal branding? Sudah tahu belum dirinya seperti apa? Sudah tahu belum ingin dikenal seperti apa? Dan saat ini dinilai seperti apa sama teman-teman di lingkungan sekitarnya? Nah, cari tahu ya gitu ya. Bayangkan proses menyaring dari ribuan tadi bisa jadi 1 atau 2 orang. Banyak ya gitu. Jadi harus paham dulu, oh oke, waktunya berharga. Untuk melihat satu CV itu mungkin tidak dibutuhkan lebih dari 5 menit. Hanya harus bisa menampilkan. Apa sih yang harus ditampilkan? Nah, itu tadi. Informasi-informasi penting. Personal details teman-teman, edukasinya gitu ya, atau pendidikannya, kualifikasi teman-teman apa? Gitu ya, lalu pengalaman kerjanya, interestnya teman-teman, boleh, itu penting loh. Itu membedakan teman-teman dengan yang lain. Sama-sama lulusan teknik, misalkan teknik mesin gitu ya, tapi punya interest yang berbeda gitu. Nah, ketika interestnya itu relate dengan apa yang dicari, mungkin itu yang akan dipilih, gitu ya. Lalu skills-nya apa? Dan reference. Reference ini memang nggak dicantumkan namanya saja. Nah, ini how to hack your CV. Yang pertama, rule of thumb-nya ya, gitu ya. Pertama, jangan lebih dari 2 halaman, teman-teman. Lebih dari 2 halaman itu akan diabaikan. Kenapa? Karena tadi waktunya rekruter berharga. Sekian banyak aplikan yang masuk gitu atau berkas yang masuk online harus dilihat. Sementara rekruter itu punya batasan waktu, punya batasan target gitu ya. Jadi dia akan saya akan ngelihat kalau nggak ada skip.
dari sekian banyak, teman-teman boleh nih bikin master CV yang isinya semua informasi yang relevan. Semua informasi yang teman-teman punya, pengalaman organisasi, pendidikan, interest, apapun achievement yang teman-teman punya, gitu ya. Nanti master CV ini ketika teman-teman ada kebutuhan, oh sekarang saya lagi minat untuk posisi ini di perusahaan ini, dia butuhnya apa? Oke, saya akan ambil hanya selected information yang relevan dengan itu. Dibikin satu folder tersendiri. Ini aplikasi untuk ke perusahaan ini, tanggal segini, posisi ini. Gitu. Teman-teman harus punya tracknya ya, dokumentasi yang baik. Jangan sampai nih pengalaman ya, punya satu master CV, semuanya dimasukin, informasinya bisa 3-4 halaman. Kita yang ngeliat, wah oke, skip, kita nggak punya waktu, dan orang ini tidak cukup riset, dan tidak cukup prepare untuk apply untuk posisi ini, skip. Oke, hari ini teman-teman mungkin kadang-kadang ya, pengalaman saya belum cukup banyak nih, dan posisinya mungkin bukan posisi yang nggak selalu jadi leader, nggak selalu jadi head, atau nggak selalu jadi pemegang jabatan tertentu nih, gitu. Gimana ya? Oke, nggak apa-apa, jangan sedih gitu ya. Teman-teman masih punya waktu, buat teman-teman yang belum lulus, masih punya waktu loh untuk cari pengalaman yang tadi punya signifikan gitu ya, menunjukkan peranan teman-teman gitu ya, untuk menyelesaikan suatu hal atau memimpin suatu project atau tim gitu. Masih ada waktu gitu ya. Nah, ini juga penting tadi yang saya sempat jelasin ya. Jangan sampai salah gitu ya, mencantumkan data. Typo itu intolerable sebenarnya. Ketika dalam hal CV aja yang simple, teman-teman tidak tidak cross check gitu ya. Dalam hal-hal yang simple aja tidak bisa, masih ada salah-salahnya gitu ya, nggak di cross check, itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, teman-teman nggak cukup prepare gitu ya. Yang kedua, teman-teman nggak koreksi gitu. Nah, tadi Mbak Ros sempat bilang, itu CV itu harusnya gimana ya? Apakah ada tampilan-tampilan yang gimana gitu tertentu? Sebenarnya tidak ada tampilan khusus ya. Itu semua disesuaikan dengan bisnisnya seperti apa. Kalau teman-teman hari ini engineering, mau apply di perusahaan yang bergerak di bidang ya bisnisnya tuh bisnis alat berat, engineering yang bisa dibilang tough bisnis gitu ya. Biasanya sih kita akan cenderung cari tadi yang tampilannya tuh neat and professional, simple, nggak banyak warna-warni gitu ya, dan langsung to the point dengan info-info relevan. Beda ceritanya kalau teman-teman apply di perusahaan yang misalkan perusahaan kreatif, perusahaan marketing, advertising gitu ya, digital advertising atau consulting gitu ya, mungkin nggak bisa tuh apply yang cuma standar CV aja gitu, harus ada sesuatu, misalkan tampilin portfolionya, ada desain-desain atau tampilan gambar tertentu, boleh, tapi ingat gitu ya, sesuaikan dengan perusahaan dan bisnisnya. Nah, satu lagi, hindari kata-kata yang ambigu. Team player, kreatif, result oriented, expert, energetic, dynamic. How would you measure this behavior? Gimana kita ngukurnya gitu ya? Nggak tahu gitu. Team player itu menurut penilaian teman-teman. Tapi kita nggak tahu seperti apa. Tapi beda ceritanya kalau teman-teman menuliskan apa yang teman-teman lakukan. Itu akan mendemonstrate, bukan cuma sekedar team player. Tapi saya memimpin sekian orang dalam proyek ini menghasilkan ini. Beda ya ceritanya ya. Oh, saya tahu orang ini melakukan ini. Tapi kalau tim player kayak apa tim playernya ya, kita membayangkan sendiri gitu. Jadi hindari kata-kata yang ambigu, tapi pakailah deskripsi yang menjelaskan apa yang teman-teman lakukan dan ada nggak hasil yang terukur. Oke, ini di summarize do's and don'ts-nya. Do's-nya adalah tadi sebisa mungkin panjangnya page-nya adalah 1. Oke, yang kedua clean and concise. Langsung to the point. Apa yang bisa dimasukkan relevan atau enggak. Jangan terlalu panjang, penjelasannya paragraf gitu ya, seperti menulis cerita gitu, itu jangan. Ketiga adalah masukin informasi yang relevan. Jangan masukin informasi yang tidak relevan. Latar belakang pendidikan sampai SD, SMP gitu dimasukin. Terus hobi-hobi lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama posisi yang di-apply. Itu nggak usah. Terus yang keempat adalah demonstrate, not tell. Jadi tunjukkan apa yang teman-teman lakukan. Jangan cuma ditulis seksi atau misalkan kepanitiaan ini, tim panitia OKK UI gitu, atau tim panitia apa gitu ya, misalkan kalau pemira misalkan pemilihan raya gitu ya. Oke, terus ngapain gitu? Apa yang teman-teman lakukan di situ? Nah, itu masukin gitu ya, supaya kita tahu apa sih gitu yang teman-teman lakukan. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dilakukan? Kan ada juga ya istilahnya teman-teman free rider umum ya, free rider atau ya tadi kalau kerja kelompok tuh sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain, tapi
bisa dicantumin lah lumayan nambah-nambah CV. Nah, itu akan kelihatan bedanya pada saat teman-teman membuat CV ini. Orang-orang yang benar-benar melakukan apa yang mereka lakukan, itu mereka nggak akan kesulitan untuk menuliskan, saya melakukan ini, hasilnya ini. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang tadi join gitu ya satu hal, tapi nggak benar-benar ngikutin prosesnya, dia akan bingung menuliskan itu. Jadi cenderung memilih kata-kata yang ambigu, yang tidak terlalu terukur gitu ya. Karena mungkin nggak ngikutin atau menjalani semua prosesnya. Jangan tell tapi demonstrate, tunjukin apa yang teman-teman lakukan dan apa hasilnya gitu ya. Terus purposive supporting sequence, jadi masukin tuh runutan data-datanya yang nyambung gitu ya, yang sistematis, nggak yang scattered gitu, ada info skill di sini, ada info latar belakang pendidikan di mana gitu, jadi nggak apa ya, bisa dibilang nggak sistematis, agak menyulitkan untuk dibaca gitu ya. Dan jangan copy paste gitu ya, tapi bikin itu unik dan personal, tailored atau crafted untuk setiap kebutuhan. Jadi teman-teman punya satu master yang bisa di adjust gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Oke, ini sedikit contoh aja, ini yang terakhir. Ini adalah contoh yang bisa dibilang ini contoh yang cukup baik ya, CV-nya ya, 1 halaman aja, concise, tapi dia bisa memuat, bayangin, ini padat banget informasinya. Dia bisa memuat informasi latar belakang pendidikan dia cuma nyantumin 2 gitu ya. Dia pernah ada pengalaman di universitas luar gitu ya, sama satu lagi di universitas dalam negeri gitu ya. Info jurusan yang dimasukin, jurusannya apa, GPA-nya berapa, itu basic info. Tapi dia masukin itu aja, dia nggak masukin sampai SMA-nya dari mana, SMP-nya dari mana, itu nggak relevan. Yang kedua, pengalaman kerjanya dia, kerjanya yang relevan apa gitu ya, dia di perusahaan apa, posisinya apa, lalu dia langsung demonstrate. Dia melakukan tugasnya apa? Design submarine pipeline based on apa? Ini sesuatu yang teknis loh. Kalau dia nggak benar-benar jalanin prosesnya, dia nggak tahu. Dia nggak bisa sebutin API RP 1111 itu nggak, atau ASME atau apa, itu kan standar ya, khusus gitu. Kalau dia nggak tahu gitu, dia nggak akan cantumin ini. Nah, dia masukin keyword-keyword yang spesifik dengan posisi yang dicari. Gitu. Terus dia menunjukkan tadi melakukan apa, gitu ya. Terus hasilnya apa, ditunjukin. Dan ini cukup lengkap dari perusahaan-perusahaan masing-masing yang berbeda ya, posisi yang berbeda, ada business consultant, ada yang operating intern, dia menunjukin bahwa dia punya pengalaman di posisi yang berbeda, jadi dia explore gitu ya. Lalu leadership-nya dia tunjukin pengalaman organisasinya, yang benar-benar leadership ya, dia bilang leadership, dia nunjukin posisi dia sebagai leader, apa di situ. Chairman tahun berapa sampai berapa, dia langsung menunjukkan, demonstrate. Sebagai chairman, dia memimpin tim 71 orang gitu ya, untuk mencapai 83%. Nah, dari 100% di target, dia mencapai 83%. Dia masukin itu. Dan nanti ini jadi info, oh 83%, oke, ini orang ini menarik nih, saya akan coba panggil, nanti kita akan cek pada saat interview. Apa yang dilakukan? Coba ceritain, 83% itu apa? Orang tuh langsung bisa spesifik, oh tahu apa yang dilakukan. Gitu ya. Terus yang di bawahnya juga, dia melakukan apa? Gitu ya. Terus volunteer, dia mau menunjukkan bahwa saya nggak cuma melakukan sekedar di organisasi sama di kampus loh, tapi saya juga extra effort loh gitu ya, volunteer walaupun nggak dibayar. Apa dia, ini volunteernya biasanya ya, hal yang menjadi interestnya dia gitu ya. Saya senang terkait dengan ngebantuin tentang mental health issues gitu ya, ditunjukkan dengan tadi kegiatan dia volunteer, boleh nggak apa-apa. Gitu. Jadi kelihatan, oh dia demonstrate, dia nggak ngasih tahu cuma minat gitu ya, misalkan digital marketing. Tapi apa setelah minat itu dia menunjukkan, oh oke, dia melakukan hal-hal yang membawa dia kepada minatnya, gitu ya. Kalau minat digital marketing, dia melakukan misalkan volunteer apa, bikin jadi co-founder apa gitu misalkan ya, yang terkait dengan digital marketing misalkan. Atau di sini jadi relawan terkait dengan social and mental health issues misalkan. Terus dia nggak lupa mencantumkan achievement-nya dia. Achievement yang saya sudah raih apa, pribadi ya di sini ya. Achievement pribadinya apa, dan sebagai tim. Pribadinya tuh dia apa, jadi penerima beasiswa, terus dia dan ngapain aja di situ gitu ya. Penerima beasiswa apa, dia menjadi penerima beasiswa ke Jepang misalkan. Terus dia penerima beasiswa untuk Astravers misalkan, apa, terpilih dari sekian banyak orang di antara sekian kandidat gitu. Berarti kan dia extrovert ya, nunjukin bahwa saya ini terpilih loh gitu dari sekian banyak. Terus pemenang misalkan, pemenang kontes apa gitu ya, ngapain peranannya di situ pemenangnya. Dia membuat desain dan manufaktur tadi aerator gitu ya, dengan movable blade tadi. Oh oke, dia bisa ceritain itu gitu. Terus
dia juga melakukan tadi akademisnya juga gitu ya, lomba akademis nih ya, bikin ide tentang penggunaan daur ulang kertas. Nah, terus baru di bawahnya dimasukin skill atau interest gitu ya. Ini posisinya waktu itu rasanya ini untuk posisi kalau nggak salah manajemen trainee di Astra. Jadi dia nunjukin pengalaman dia di berbagai hal gitu ya. Tapi orang nggak merasa terganggu. Kalau sebagai rekruter baca ini happy banget gitu. Semua informasi yang dibutuhkan succinctly dituangkan atau secara precise dituangkan dalam satu hal. Ini juga sama cewek ini contohnya ya, satu kandidat lagi. Nggak terlalu detail, tapi yang bedanya adalah dia membuat ini jadi kronologis. Jadi dari pencapaian terakhir dia masukin gitu ya, tahun terakhir sampai pencapaian yang paling belakang gitu ya, paling lama. Oke nih Mbak Alif, kita mau tanya jawab dulu atau mau langsung Boleh. aktivitas? Tanya jawab boleh, aktivitas boleh. Ini sudah ada. Oke, ini ada yang top question nih. Top question ada, Kak, kalau buat CV lebih baik yang ATS. ATS itu apa ya? Applicant Tracking System. Oke, Jadi baik. masukin pakai ATS friendly atau tidak gitu. Oke, silakan Mbak. Oke, sebenarnya ini sudah ATS friendly ya. Sebenarnya sudah bisa dijawab loh Mbak Ros sama teman-teman, karena keywordnya tadi apa teman-teman yang disampaikan? Keywordnya adalah tadi adjust dengan kebutuhan gitu ya. Kalau teman-teman apply ke perusahaan yang pakai ATS, udah pasti jawabannya teman-teman harus bikin yang ATS friendly gitu ya. Tapi ada perusahaan yang kayaknya nggak pakai ATS deh, langsung kirim ke email rekrutmennya aja, nggak apa-apa gitu ya, teman-teman nggak harus bikin yang ATS friendly. Tapi kalau teman-teman bisa lakukan lebih, kenapa teman-teman settle for less gitu ya? Kenapa teman-teman harus ya udahlah ya nggak usah ATS friendly, kalau itu bisa memperbesar peluang teman-teman untuk diterima gitu ya, lakukan itu. Gitu. Baiknya sih teman-teman punya yang ATS friendly dan ya yang mungkin standar gitu ya. Kalau butuh ATS friendly, teman-teman siap. Template ya tadi kalau Mbak Olive sampaikan. Benar. Nah, jadi kita punya masternya dan punya berbagai template. Harus effort ya, di memasuki dunia kerja tuh emang itu bagian dari effort yang teman-teman harus lakukan. Persiapan gitu ya. Oke, siap nih. Oke nih, top question yang kedua, apakah CV harus berbahasa Inggris? Oke. Ini jawabannya lagi-lagi tadi, tergantung bagaimana teman-teman mau dipersepsikan. Ini personal branding teman-teman loh. Memang ada semacam aturan nggak tertulis. Kenapa ya orang kok rata-rata ngirim CV bahasa Inggris ya? Padahal kan kita di Indonesia, rekruternya orang Indonesia gitu ya, apalagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Kenapa gitu ya? Tadi, karena itu menunjukkan teman-teman extra effort loh gitu, untuk melakukan sesuatu. Gitu. Ya, kalau ada CV orang yang, kalau saya ya ditanya hari ini, satu orang submit dalam bahasa Indonesia, satu orang submit dalam bahasa Inggris gitu ya. Saya akan lihat kontennya dulu yang pertama. Kontennya dia memasukkan info-info yang relevan dan sesuai nggak? Kalau yang memasukkan info yang relevan, ini bahasa Inggris ya, tapi yang data-datanya atau kontennya itu nggak relevan ya, saya skip gitu ya. Saya akan lihat yang bahasa Indonesia ini tadi. Oh, bahasa Indonesia ini oke, cuma dia nggak menampilkan bahasa Inggris, kenapa ya? Dia nggak cukup pede gitu ya dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, atau dia nggak cukup prepare, atau dia merasa bahwa saya pede lah dengan ini, nggak perlu pakai bahasa Inggris karena emang saya bagus-bagus aja gitu, udahlah masuk. Kita boleh aja, tapi kembali lagi itu dikembalikan pada akhirnya preferensinya si rekruter tadi, karena rekruter punya preferensi yang beda-beda. Kalau rekruter lebih prefer, oke, kita akan butuh orang-orang yang bisa bahasa Inggris gitu ya, dilihat juga dari cara dia menampilkan di CV-nya dengan bahasa Inggris, ya maka yang dipilih orang-orang yang seperti ini gitu ya. Tapi ingat, substansi tidak boleh tidak boleh dikurangin ya, tidak boleh dikompromikan ya. Substansi itu harus. Tapi ketika substansi sudah terpenuhi, ada satu yang extra effort dia tampilkan dalam bahasa Inggris, satu lagi dalam bahasa Indonesia ya. Nilai plus buat yang menampilkan dalam bahasa Inggris. Jadi balik lagi ke teman-teman mau yang standar aja atau mau yang ekstra gitu ya. Gitu. Balik lagi gitu ya. Siap. Oke, ini kita udah dapat top 2 question-nya. Oke, nih saya langsung aja nih, nggak mau pakai basa-basi, langsung aja teman-teman yang mau raise hand, boleh ya langsung saya kasih kesempatan, boleh? Oke. Yusuf, Muhammad Yusuf, silakan. Ya. Oke, nih sudah di-share nih, Mbak. Yusuf mau tanya apa dulu? Kenapa? Mau tanya apa nih? Tadi ada pertanyaan jadi, dulu atau gimana ya? Aku tuh bingung, kadang-kadang ada beberapa pekerjaan gitu ya yang aku lamar. Tapi apa yang harus di tailor gitu ya? Apakah dari segi
Kalau dari general nih Kak, ini bagus nggak sih tampilannya Kak, kayak gini Kak? Oke, aku nggak bisa bilang bagus atau enggak gitu ya, tapi sesuai atau enggak, relevan atau enggak gitu ya dengan dibutuhkan. Kembalikan lagi ke posisi yang di-apply. Posisi yang di-apply itu semua sama enggak atau beda-beda? Yusuf. Panggilannya siapa? Yusuf ya? Yusuf ya. Oke, Yusuf yang di-apply posisinya kan tadi bilang udah beberapa kali apply gitu ya, tapi kok belum ada respon yang sesuai gitu ya. Nah, posisi yang di-apply tadi posisi yang sama gitu ya, berkali-kali atau posisi yang berbeda untuk perusahaan yang berbeda? Untuk ada berbeda-beda sih Kak posisinya. Ada yang Oke, itu kuncinya ya. ada yang engineering, production, design gitu. Tapi itu 3 utamanya itu sih yang aku pengen incar gitu ya dari. Oke, itu posisinya rata-rata spesialis semua ya? Iya, spesialis. Oke, nah kuncinya itu, posisinya adalah posisi spesialis. Pertanyaannya adalah, perusahaannya juga perusahaan yang berbeda kan ya? Atau di satu perusahaan yang sama posisinya beda, nge-apply 3 posisi yang berbeda di satu perusahaan? Perusahaan yang berbeda sih bisa. Oke. Posisi yang beda, perusahaan berbeda, requirement-nya pasti berbeda. Gitu ya. Kalau CV-nya masih sama, itu salah satu jawaban. Kenapa nggak ada respon gitu ya? Karena tadi mungkin CV-nya sama gitu, nggak bikin CV yang tailored sesuai kebutuhan. Jadi makanya salah satu insight tadi sesuaikan. Pertanyaan kedua, udah di-adjust belum? Udah dibaca belum requirement-nya apa waktu itu posisinya? Contoh ingat, satu posisi. Aku tuh sampai belum ini Kak. Oh, maaf, sampai buat beberapa kali CV gitu. Beda-beda. Gimana? Sorry, suaranya agak putus-putus barusan. Ya, aku sudah buat beberapa CV yang sudah buat. Oke. Yang di-adjust di mananya? Adjustment-nya paling di resume awalnya, kata-kata awalnya kan ada yang saya mencari dalam posisi engineering. Kemudian ketika ada yang lain misalkan di operation, saya fokusinnya ke operation management gitu-gitu. Oke. Boleh lihat ke bawah ya. Nah, ini kan udah ada, informasi pendidikan udah good gitu ya. Concise saja gitu, posisi yang saya tampilkan adalah pendidikan terakhir saya gitu ya. Tesis saya apa, terus apa yang saya pelajarin gitu ya, course yang saya pelajarin. Nah, turun ke bawah lagi, memasukkan nggak pengalaman gitu ya, work experience tuh pengalamannya yang related dengan posisi yang dicari. Kalau posisinya adalah posisi apa tadi, production ya? Nah, manufacturing. Manufacturing posisinya apa tadi? Spesifiknya? Manufacturing engineer atau production engineer. Oke, production engineer berarti kan kebutuhannya production engineer melihat ada nggak dia punya pengetahuan, nggak harus pengalaman ya, pengetahuan atau ya pemahaman mengenai production itu sendiri dalam bentuk magang atau kepanitiaan. Nah, ada nggak pengalaman yang dicantumkan di sini itu related dengan yang terkait dengan produksi tadi atau manufacturing dicantumkan? Ada Kak. Mungkin di bagian saya kan membuat startup gitu sama teman-teman dulu pas masih semester 7. Yang mana itu? Afta itu ya? Afta Bionik? Ya, Afta Bionik. Oke. Ya, jadi di sini kurang lebih bagian saya memang manufacture, cuman skalanya mungkin masih skala kecil, bukan skala perusahaan yang gede gitu, yang industri yang sudah mapan. Jadi untuk fasilitasnya juga masih sedikit gitu. Peralatannya juga. Oke. Mungkin beda kali. Pengalamannya agak beda ya. Kalau ini lebih ke, sebenarnya bisa dilihat dari sini malah pengalaman untuk setting sesuatu yang baru gitu ya. Setting bisnis atau setup bisnis gitu ya. Malah mungkin ini lebih relevan ke sana gitu. Tapi kalau ini kan medical prosthetic ya, bikin sementara perusahaan yang di-apply perusahaan manufacturing, agak beda tuh. Yeah. Gitu. Jadi mungkin melihat kesamaan proses dari manufacturingnya mungkin beda gitu ya. Ini prosesnya lebih sederhana gitu. Nah, ada nggak pengalaman yang lain yang bisa ditampilkan yang related dengan posisi itu? Itu perusahaannya perusahaan apa? Dia engineering atau manufacturing apa produknya? Ada yang otomotif, kemudian ada yang bagian. Nah, otomotif ya, agak beda misalkan otomotif dengan ini ya medical prosthetic ini bagus ya, tapi mungkin karena dilihatnya beda nih gitu sama otomotif kayaknya agak jauh gitu ya. Jadi mungkin belum jadi sesuatu yang cukup relevan terkait dengan manufacturing otomotif gitu ya. Nah, mungkin satu masukannya adalah ketika ini dirasa belum cukup, bukan berarti jelek loh, mungkin belum cukup. Nah, yang berarti ada yang harus ditambah. Nah,
Sekarang Yusuf masih kuliah atau udah lulus? Sudah lulus, Kak? Yang hari ini wisuda? Iya. Oh, oke, selamat ya. Oke, Iya. selamat ya. Nah, nggak apa-apa. Sudah, kalau bisa, carilah pengalaman intern di perusahaan-perusahaan yang diminatin ya. Misalkan contoh nih, saya sebut merek aja ya gitu ya. Misalkan di Astra Group AHM gitu ya, PNAHM atau Temin gitu ya. Nah, carilah pengalaman untuk bisa magang dulu di situ. Tahu prosesnya gitu. Itu akan jauh lebih mudah, kita tahu, oh kayak gini proses bisnisnya. Dan itu akan memudahkan untuk kita menceritakan di sini gitu. Nggak tabu ya untuk teman-teman yang sudah lulus untuk magang, nggak masalah. Magang itu sebenarnya bukan masalah, kalau udah lulus kan harusnya kerja lah, nggak magang gitu. Enggak. Itu balik lagi ke teman-teman. Kalau orientasi teman-teman dan cari pengalaman itu sebenarnya bisa didapat sebelum kita lulus. Ada juga yang baru setelah lulus baru bisa dapat pengalaman, itu nggak masalah gitu ya. Mungkin teman-teman mundur 1 langkah gitu ya, untuk maju 10 langkah gitu. Jadi oke, sekarang saya mungkin nggak langsung keterima kerja gitu. Karena yang saya idamkan, saya udah tahu, saya pengen kerja di perusahaan yang manufacturing, engineering, dan di perusahaan ini harus di sini gitu, udah tahu ya. Misalkan pengen AHM atau apa misalnya. Yang ketiga adalah kita bisa tahu networking kita di dalam. Beda dong kalau kita sudah kenal sama orang-orang yang di dalamnya, mereka sudah tahu kinerja kita, bukan berarti koneksi ya. Tapi karena orang udah kenal, tahu kinerja kita oke, ya kita akan lebih pilih orang yang kita udah kenal dong dibandingin orang yang kita nggak kenal. Pengalaman beberapa kali di Patria itu kita ada loh meng-hire orang-orang yang dulu pernah magang di kita gitu ya. Dan akhirnya jadi orang talent kita gitu. Karena kita tahu oh ini kinerjanya oke. Nah, Mbak Dian itu juga dulu salah satunya yang pernah magang di Patria juga. Gitu. Magang itu sebenarnya salah satu bagian dari kita bisa dapat insight bagaimana kerja di suatu perusahaan dalam jangka waktu yang lebih pendek gitu. Kalau kita oke, kita bisa lanjut tuh apply di sana. Informasi kita udah tahu. Tapi kalau kita nggak oke, kita bisa explore lagi di tempat lain. Kalau teman-teman punya privilege untuk tidak buru-buru harus bekerja dan memenuhi kebutuhan keuangan gitu ya, keluarga gitu ya, itu privilege yang bisa teman-teman ambil, magang 6 bulan atau magang setahun gitu ya di beberapa perusahaan yang berbeda gitu, di area yang teman-teman udah pengen tahu, udah punya inceran gitu ya. Ambil kegiatan di situ atau kesempatan di situ. Jadi bisa cerita tuh, hari ini mungkin yang dituliskan di CV masih ini doang gitu ya, karena pengalamannya belum ada magangnya gitu yang relate. Tapi bisa dong di-create. Gitu ya. Kayak tadi kata Mbak Dian penutupnya. The best preparation adalah is to create your career gitu. Jangan cuma nunggu, tapi create. Kalau saya belum ada, berarti saya harus create. Oke, saya cari pengalaman di mana yang relevan. Gitu. Dan magang itu biasanya banyak loh. Jadi salah satu strategi untuk seleksi juga. Kita cenderung ngambil dari orang-orang yang udah kita kenal dari magang itu. Gitu banyak loh di Patria seperti itu, dan rasanya di Astra Group juga seperti itu. Kalau teman-teman punya boleh tuh, dan lebih enak ya nyeritainnya nanti di CV-nya saya udah punya pengalaman gitu di perusahaan ini. Tapi memang nggak jadi jaminan ya kalau udah magang di situ pasti diterima, enggak juga, karena tergantung kebutuhan perusahaannya juga ya. Kalau kebetulan ada kebutuhannya, orangnya juga ada, pas banget itu kesempatan bertemu dengan kemampuan. Tapi kalau orang yang nggak ada, kesempatannya ada, ya nggak keisi. Atau sebaliknya, kemampuannya ada, tapi kesempatannya nggak ada. Sayang gitu. Gitu. Jadi, ya coba ya, saran saya itu. Terus terkait dengan, boleh ke bawah lagi? Ini sertifikat yang dimasukin, oke. Tapi mungkin Lean Six Sigma mungkin itu related ya, terkait dengan manufacturing. Operational Excellence udah bagus sih. Ini udah masukin beberapa hal yang related ya, itu yang bisa membantu. Nah, soft skills, good communication skill. Nah, ini sebenarnya bagus, tapi tadi belum bisa terukur. Good communication skill itu yang menilai siapa? Masih ambigu ya? Iya, benar. Yang menilai adalah, ya ini mungkin bagian dari kita branding gitu ya, menyampaikan bahwa kita good communication skill, tapi itu tadi bagian dari tell, belum demonstrate lah. Dari mana saya bisa tahu gitu ya sebagai recruiter, ini communication skill-nya bagus. Ada nggak dimasukin misalkan pengalaman organisasi ngelit berapa orang gitu ya untuk mencapai target. Nah itu kan butuh komunikasi tuh yang baik untuk bisa mendapatkan target. Kayak tadi tuh contoh CV yang tadi, dia jadi chairman di satu organisasi gitu ya, dia mimpin berapa orang tadi, 70 orang atau berapa orang untuk mencapai 83%. Nggak achieve 100% sih, tapi dia mencapai 83%, berarti kan pasti ada kendala tuh. Nanti kalau ditanya, kendalanya apa? Iya, saya harus manage orang, orangnya begini-begini, saya yang saya lakukan begini, itu kelihatan gitu. Oh, orang itu mengalami kendala ini, melakukan ini, hasilnya ini. Itu demonstrate, jelas banget gitu. Kalau ini
good communication skill. Oke, tapi gimana ya? Belum terlihat gitu. Seperti apa communication skill yang bagusnya? Nah, makanya kalau bisa tadi mungkin dikaitkan dengan kalau ke bawah lagi organizations, turun lagi ke bawah. Nah, organizations, Student Islamic Forum. Oke, difusi ya. Head of Department. Head of Department ini kira-kira udah menggambarkan belum? Apa yang dilakukan? Communication skill-nya tergambar nggak dengan deskripsi yang singkat ini? Belum ya kayaknya. Belum ya? Oke, nah kalau belum berarti harus dikasih tahu di Student Islamic Forum ini menghandle berapa proyek tahunan misalkan. Berapa proyek tahunan dan memimpin apa gitu misalkan. Atau kalau nggak memimpin, memegang apa sih tugas yang atau responsibility yang dikasih gitu ya. Melakukan publikasi terhadap apa, atau mengumpulkan dana atau apa, head of department apa ini kan masih general ya. Head of department misalkan bagian dana usaha gitu ya, fundraising. Ada berapa target uangnya gitu ya, atau target dana yang harus dicapai dan tercapainya berapa. Itu kelihatan loh. Gitu. Ketika kita udah bisa ngasih measure-nya, itu menunjukkan oh ini orang yang benar-benar melakukan. Gitu. Karena kita bisa ngasih datanya. Nah itu akan lebih oke, orang ini bisa ceritain ya. Oke, di sini mungkin dia punya good communication skill, dia bisa convincing orang gitu ya untuk bisa jadi sponsor gitu, bisa untuk menjadi dana usaha untuk kegiatan ini gitu ya, kegiatan difusi gitu. Nah, itu akan kelihatan jelas. Jadi mungkin Yusuf boleh tarik posisinya gitu ya, menjadi seorang rekruter gitu ya. Kalau Yusuf hari ini mau merekrut orang, kira-kira yang dicari posisinya seperti lowongan yang dilamar, kira-kira kelihatan nggak ya orang ini seperti ini gitu. Nah, jadikanlah diri kita sebagai rekruter gitu ya, ngelihat diri kita tuh kayak gimana gitu, udah oke nggak ya gitu. Jadi mindsetnya harus diubah, jadilah orang yang kita tuju tadi gitu. Kalau hari ini kita jadi orang itu dan dikasih data ini, kira-kira gimana? Gitu. Nah kalau kayak gitu kita melatih diri kita perspektifnya jadi sesuai gitu. Gimana? Berarti perlu diperjelas dalam deskripsi mungkin ya Mbak? Iya. Tapi jangan terlalu paragraf ya, bikin bullet point gitu ya yang concise apa gitu. Saya sempat lihat tadi ada, saya nyatet beberapa nama, tapi saya kayaknya nggak enak ya kalau saya sebut nama ya gitu. Ada yang nulis satu paragraf, setiap keterangan di misalkan di pengalaman organisasi dia tulis satu paragraf. Agak banyak gitu, jadi halamannya tuh bisa sampai 2-3 halaman sendiri gitu. Padahal itu kalau menurut saya sesuatu yang mungkin tidak terlalu relevan untuk ditampilkan. Contoh apa ya, pengalaman menjadi saya lupa ya tadi, cukup banyak gitu ya, tapi rasanya itu tidak terlalu relevan gitu untuk ditampilkan, tapi dia udah makan space sendiri gitu untuk menjelasin. Jadi bikin bullet point. Nah, terkait project di sini ada ya, desain oke. Ini successfully achieve first functional prototype using 3D printer. Oke, ini sudah cukup berusaha menggambarkan ya. Tapi mungkin harus ditambah lagi gitu ya, biar lebih terasa gitu ya. Nah, honor awards ini awards yang terkait dengan yang terkait dengan apa di bidang atau terkait dengan engineering belum ada ya? Iya, tapi mungkin ini another achievement. Finalis ini. Oke. Afta Bionik. Tertuner Depok Innovation Week ini terkait dengan apa ya? Itu jadi kami buat konsep produk, kemudian desainnya, nah kemudian kami jelasin kenapa ini jadi suatu barang yang inovatif dan dibutuhkan. Kemudian di kompetisi. Oke. Ini mau nunjukin achievement ya. Kadang-kadang memang kita achievementnya adanya ini gitu ya. Belum ada yang related sama itu gitu. Kalau kita nggak tampilin kok sayang gitu. Tapi kalau ditampilin ya belum tentu. Tapi sayang ya nggak ditampilin gitu. Ya nggak apa-apa sih. Itu nice to have. Nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman belum ada, tapi jangan berhenti di situ ya. Ketika teman-teman belum dapat respon, nggak apa-apa. Terus create experience-nya. Terus bangun portfolionya. Tadi ya, ada di game study portfolio ya. Bangun portfolionya. Koleksi tuh pengalaman-pengalaman yang kira-kira akan relevan. Hari ini saya belum punya pengalaman yang relevan. Create pengalaman apa yang relevan kira-kira yang bisa saya capai sekarang. Bikin tuh, masukin ke dalam career map-nya tadi yang jangka pendek ya. Gitu. Jadi jangan sedih ya
gitu. Semuanya masih bisa di-create, nggak ada kata terlambat. Tinggal ya tadi kalau kita ngerasa bahwa ya teman-teman udah ya udah nggak apa-apa. Gitu. Waktunya kita punya waktu sendiri, gitu nggak apa-apa. Tapi kita akan maju lebih banyak lagi ketika kita mundur selangkah. Nggak apa-apa, lebih belakangan deh keterima kerjanya, tapi saya prepare dulu intern di beberapa tempat yang kira-kira bakal relevan. Itu akan membantu saya nanti untuk bisa cerita ke employer saya nanti yang saya tuju bahwa saya udah punya pengalaman di sini, saya cari pengalaman itu. Gitu. Ya. Oke, Mbak. Oke, Yusuf, thank you ya. Ya, terima Senang kasih loh juga, bisa Mbak. ngeliat muka langsung gini tuh, walaupun kita Oke, nggak ketemu. mantap-mantap Yusuf, keren ya. Puas ya Yusuf ya? Ya, puas, Kak Ros. Oke, good luck ya Yusuf ya. Mudah-mudahan bisa mencapai kesuksesan karirnya setelah lulus. Oke, terima kasih banyak Bu Olive dan Yusuf yang tadi sudah ini ya, yang Terima kasih ya, sudah Yusuf ya. memberanikan diri untuk Ya, tampil. terima kasih juga, Mbak. Banyak masukan tadi kalau saya ngelihat ya, gitu seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC, silakan Mbak MC.